Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang perkembangan bahasa Indonesia dalam dua fase berikut penjelasannya. Bahasa Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai ragam bahasa, terkhususnya adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan awal mula terbentuknya bahasa Indonesia yang disahkan pada acara Sumpah Pemuda. Sejak saat itu, tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dipakai resmi oleh bangsa Indonesia. Dan kedudukan bahasa Indonesia tidak terlepas dari 4 fungsi, yaitu sebagai bahasa perhubungan, bahasa pemersatu, bahasa negara, dan bahasa nasional. Bahasa Indonesia mengalami 3 fase perkembangan sejak kelahirannya pada 28 Oktober 1928 hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. 3 fase itu mencakup: pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan; yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara; dan yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Di video ini kita hanya akan membahas 2 fase, yaitu fase pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan fase kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia, kenyataan tentang dan peluang bagi pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Di Indonesia telah melewati sejarah panjang dalam pendewasaannya. Bahasa Indonesia mampu mempersatukan berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu yang pada zaman dahulu menjadi bahasa lingua franca, yakni dikukuhkan menjadi bahasa persatuan. Melalui momen Sumpah Pemuda, bahasa Melayu menjadi dominan. Dikala itu dikarenakan fleksibilitasnya akan bahasa-bahasa lain. Dengan fakta tersebut, tepatnya 28 Oktober 1928, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa persatuan, dan tahun 1945 diresmikan sebagai bahasa negara. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional berdasarkan usulan Muhammad Yamin. Dalam pidatonya pada Kongres tersebut, Muhammad Yamin mengatakan, jika mengacu pada masa depan, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada 2 bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Akan tetapi dari 2 bahasa itu, bahasa Melayu yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Penggantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia mengikuti usulan dari Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda I yang beranggapan bahwa jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan Indonesia, maka bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Kata bahasa Indonesia sendiri telah muncul dalam tulisan-tulisan Tabrani sebelum Sumpah Pemuda diselenggarakan. Kata bahasa Indonesia pertama kali muncul dalam tarian India Barawe pada tanggal 10 Januari 1926 pada 11 Februari 1926. Di koran yang sama, tulisan Tabrani muncul dengan judul Bahasa Indonesia, yang membahas tentang pentingnya nama bahasa Indonesia dalam konteks perjuangan bangsa. Tabrani menutup tulisan tersebut dengan, bangsa dan pembaca kita sekalian, bangsa Indonesia belum ada, terbitkanlah. Bangsa di Indonesia itu bahasa Indonesia belum ada, terbitkanlah. Bahasa Indonesia itu karena menurut keyakinan kita, kemerdekaan bangsa dan tanah air kita Indonesia ini terutama akan mencapai dengan jalan persatuan anak Indonesia yang antara lain-lain terkait oleh bahasa Indonesia. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo.
Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Kongres Bahasa Indonesia kemudian rutin digelar 5 tahunan untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia.